Pengertian interaksi antar makhluk hidup adalah berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Mereka berpendapat bahwa interaksi sosial adalah kejadian yang mempengaruhi satu sama lain saat dua orang hadir bersama. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah jenis interaksi ekologis antara anggota spesies biologi yang sama atau berbeda, di mana keduanya mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan pihak lainnya. Contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan dan benalu yang menumpak pada inangnya. Simbiosis komensalisme adalah suatu bentuk hubungan antara dua makhluk hidup. Makhluk hidup pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup kedua tidak dirugikan dan juga tidak mendapat keuntungan. Contohnya adalah bunga anggrek dengan tumbuhan yang ditumpang ini. Kompetisi dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Kompetisi tidak selalu salah dan diperlukan dalam ekosistem untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi hewan yang berkompetisi. Predasi adalah interaksi antar makhluk hidup yang ditandai adanya pemangsa dan yang dimangsa. Perilaku predasi ini termasuk aksi memburu, menangkap, dan membunuh mangsa. Interaksi jenis ini menguntungkan bagi pemangsa, namun merugikan bagi mangsa. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya, dari tumbuhan melalui organisme yang makan dan yang tidak. Mana makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri disebut produsen, dan yang tidak menghasilkan makanannya sendiri disebut konsumen. Di sini, tikus dan kelinci menjadi konsumen tingkat 1. Lalu kelinci, tikus dimakan kucing, ular, dan sejenisnya. Di sini, ular dan kucing menjadi konsumen tingkat 2. Kucing dan ular kemudian dimakan elang, buaya, singa, dan yang lainnya. Di sini, elang, buaya, dan lainnya menjadi konsumen tingkat 3 dan akan mati dengan sendirinya. Elang, buaya, dan yang lainnya yang telah mati akan diuraikan oleh bakteri. Bakteri akan menyuburkan rumput, sayuran, dan sejenisnya sehingga rumput dan sayuran akan menjadi subur.